Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham mingguan untuk periode tanggal sebentar ya, 14 November sampai dengan tanggal 18 November 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan saya akan bahas beberapa video. Satu video saya akan bahas 6 saham. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Untuk video-video yang lainnya ada playlistnya. Pertama saya mulai dulu untuk Bank Mandiri ya, BMRI. Jadi untuk BMRI ini bagaimana Pak Sunar trennya menjelang akhir tahun. Jadi secara gampangnya ya, secara sekilas ya, memang kalau kita perhatikan dari weekly-nya untuk BMRI ini dia masih konsolidasi atau sideways di area sekitar 10.000 sampai dengan 10.500 ya. Jadi kalau yang mau buy on weakness itu saran saya bisa tunggu di 10.000 atau 9.500. Buy on weakness itu artinya kalau dia turun kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Nah, resisten terdekatnya di 10.500. Memang di sini kalau kita lihat 2 minggu yang lalu sempat higher high di atas 10.500 ya, di 10.600 tapi kemudian dia turun. Nah, minggu ini dia akan berusaha untuk breakout lagi ke atas 10.500 dengan target berikutnya di 11.000 dan 11.500. Jadi setiap kelipatan 500 ya targetnya kurang lebih seperti itu. Uptrendnya masih bagus. Kalau mau buy langsung boleh aja atau tunggu breakout sekalian. Kalau mau buy silakan. Atau kalau misalnya nggak buru-buru tunggu aja buy on weakness di 10.000 atau 9.500. Jadi kalau dia turun belinya itu kalau menjelang penutupan hari itu atau besok paginya, kalau dia masih berada di atasnya garisnya, kita boleh buy. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dari daily chart-nya sudah saya gambarkan, ini MA20-nya masih mengarah ke atas. Area buy on weakness sudah saya gambarkan juga di 10.000 dan 9.500, dan juga MA20 itu bisa dipakai acuan ya. Sudah saya sering sebutkan juga kalau dia koreksi di bawah MA20-nya, kemudian berhasil rebound mantul ke atas, di sana sebenarnya kita untuk buy. Minggu ini dia akan testing area 10.600 ya. Ini swing high yang di sini. Kalau dia berhasil naik lagi, kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi untuk BMRI ini masih cukup menarik. Uptrendnya masih cukup bagus, masih strong banget ya. Apalagi yang terakhir ini dia volumenya dia naik. Mudah-mudahan aja minggu ini dia akan naik sampai 11.500 untuk BMRI ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBRI. BBRI bagaimana Pak Sunar? Sebenarnya masih cukup menarik ya. Dia sideways-nya di area ini lumayan lebar. Jadi selama di atas 4280 untuk BBRI ini masih cukup menarik. Masih berusaha untuk testing area resisten 4750 ya. Seperti itu ya. Jadi kalau mau buy boleh tunggu area buy on weakness di area 4460 atau 4280 ya. Jadi paling dekat 4460, tapi kadang-kadang kalau seperti ini ya, minggu lalu dia hanya sampai 4520, udah sampai turun ke 4460 ya, tapi kemudian dia rebound lagi. Nah, sebenarnya kalau mau tunggu di bawah ya bisa aja, kemungkinan dikasih ada. Tapi saya nggak mendoakan turun nggak ya. Tapi kalau misalnya nggak dikasih, kita buy high, sell higher. Jadi kalau kita lihat high-nya kan terdekatnya di 4.700. Dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 4.700, kita boleh buy. Yang sudah punya kalau mau tambah lagi average up boleh. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya tambah lagi. Target price berikutnya masih tetap sama 5.000 sampai dengan 5.300. Itu dari weekly-nya, support resistance-nya sudah saya gambarkan. Nah, dari daily chart-nya kurang lebih sama ya. Dia akan testing resisten 4.700 ya minggu ini ya. Kalau dia berhasil breakout higher high, kita jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up. Nah, kalau misalnya nggak mau buy sekarang, tunggu di area buy weakness, boleh tunggu di area 4460 ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 4460, berhasil rebound mantul ke atas, di sanalah sebenarnya kita untuk buy. Kurang lebih seperti itu ya untuk BBRI. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk BBNI. Jadi BBNI bagaimana Pak Sunar? Nah, kalau kita perhatikan untuk BBNI ini, uptrendnya masih cukup bagus ya. MA20-nya ini garis biru ini masih mengarah ke atas ya. Harganya masih di atasnya MA20-nya. Jadi kalau kita mau buy, boleh aja. Sebentar, ini daily chart-nya ya. Saya bahas weekly-nya dulu ya. Jadi kalau dari weekly chart-nya ini, area support resistance-nya sudah saya gambarkan. Resisten terdekatnya 9450. Ya, memang minggu lalu sempat higher high tapi dia ditutup banyak lagi. Apakah masih menarik? Masih cukup menarik ya sebenarnya ya. Jadi kalau yang mau tunggu buy on weakness tunggu di area 8650 atau maksimum di 7950. Jadi kalau dia turun berhasil rebound mantul ke atas, di sana sebenarnya kita untuk buy. Minggu ini kalau dia berhasil naik lagi ke atas 9450 kita boleh buy, buy-nya bertahap aja. Naik lagi ke atasnya, ini swing high-nya di 9675 ya. Naik ke atas 9675 kita tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 10.250-an ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi BBNI ini masih cukup menarik, masih cukup ada peluang untuk naik ke atas 10.250 masih ada. Ini weekly chart-nya, support resistance-nya
Kemudian untuk daily chart-nya ini masih terlihat sideways ya, mudah banget ya. Ini masih di atasnya MA20-nya. Memang area buy and weakness sudah saya sebutkan di 8825 atau paling bawah 8450. Tapi kalau nggak dikasih, kita bisa pakai acuan MA20-nya ya. Ketika MA20-nya itu dipotong ke bawah, tapi menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil ditutup di atasnya MA20-nya, kita boleh buy. Jadi kalau mau buy sekarang langsung boleh aja. Nah, buy-nya bertahap, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 10.000 dengan target terdegatnya di 10.500. Itu dari daily chart-nya. Jangan bingung ya, antara daily chart dan weekly chart memang garis-garisnya berbeda. Terserah ya, Anda mau pakai yang mana. Boleh pakai daily chart atau weekly chart ya. Nah, seperti itu ya. Tapi banyak yang suka daily chart ya. Lebih banyak garisnya, tapi untuk money manajemennya lebih menarik ya. Seperti itu ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini bisa dipakai acuan untuk trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk BBNI. Oke, berikutnya untuk BBCA. Masih cukup menarik ya. Apakah nggak ketinggian Pak Suntar? Enggak ya, terus terang aja. Jadi BBCA ini selama dia masih berada di atasnya 8250 masih cukup menarik. Kalau yang mau buy a weakness bisa tunggu di 8250 atau 8600 ya. Dekat dengan 48.000 dekat dengan area 8600 boleh buy. Buy sekarang boleh aja, walaupun di tengah-tengahnya antara 8.600 sampai 9.000 boleh, tapi buy-nya bertahap ya. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 9.000, target price berikutnya di 9.500 dan 10.000. Jadi untuk BBCA ini jangan terlalu takut ketinggian atau ketinggalan, enggak ya. Uptrend-nya masih cukup menarik, masih cukup kuat. Nah, kalau kita lihat dari daily trend-nya ini memang terlihat sideways ya di area 8.600 sampai 9.000. Kalau dia berhasil breakout ke atas 9.000, kita boleh buy breakout ya. Jadi target berikutnya 10.000, agak jauh ya. Jadi cukup menarik. Atau kalau misalnya mau buy a weakness tunggu di area MA20-nya. Kalau dia turun ke bawah, berhasil rebound mantul ke atas, di sana sebenarnya kita untuk buy. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Mudah banget kok, ini sudah sering saya bahas juga. Tinggal ikutin aja, pasang automatic order buy dan automatic order sell ya, seperti itu ya. Untuk trailing stop-nya dan stop loss-nya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk BNGA. Jadi BNGA saya masih ada. Terakhir memang ketika dia naik 1.200 ke atas saya ada jual sebagian, tapi saya masih keep juga. Kalau kita lihat dari weekly-nya ini sudah saya gambarkan ya. Naik ke atas 1170 boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 1245 dan 1290. Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja. Atau kalau nggak buru-buru tunggu aja di area 1095. Kalau dia turun, rebound mantul ke atas di sana sebenarnya kita untuk buy ya. Atau yang paling bawah di 1040 atau 995. Tapi menurut saya sih harusnya masih bertahan di atasnya 1040 ya. Jadi kalau mau tunggu agak bawah ya mungkin di 1040 ya. Terdekatnya di 1095 saat ini ya supportnya. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, kita boleh buy high sell higher. Kalau kita lihat high-nya minggu lalu di 1210. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1210, kita boleh buy. Naik ke atas 1245, tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 1290. Bahkan ini BNGA masih bisa ada peluang untuk naik ke atas 1440 ya. Ini sudah pernah saya sebutkan juga, ya beberapa waktu yang lalu ya. Lumayan lama ya. Jadi memang harus sabar untuk BNGA ini. Karena memang dia termasuk salah satu dari bank buku 4 yang secara PBV-nya dia lumayan murah. Tapi kalau bicara memang mengenai murah, memang seringkali BNGA ini seringkali ditradingkan di bawah PBV 1 ya, seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi ya kalau harga sekarang sih masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari daily chart-nya ini sudah saya gambarkan juga area buy weakness-nya sekitar 1150 ya. Jadi hari Kamis turun bayar 1150. Nah, Jumatnya dia rebound Pak Sunar. Apakah boleh buy? Anda mau buy langsung boleh ya, walaupun ini di tengah-tengahnya, atau tunggu area buy weakness-nya di 1150. Artinya kalau dia turun di bayar 1150, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik rebound mantul ke atas 1150 barusan kita buy. Menjelang penutupan atau besok paginya ya kita buy. Jadi pasang aja automatic order buy. Kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Naik ke atas 1200 kita buy. Breakout higher high 1210 ya. Mau tambah lagi atau average up silakan. Tapi saya pakai garis saya pakai 1200 ya. Nah, berikutnya kita lihat setiap kelipatan Rp50 kurang lebih ya. Kalau dia naik lagi, kita tambah lagi atau average up. Ini masih ada target price-nya sekitar 21290 atau 1300-an ya. Itu terdekatnya. Nah, kalau dia naik lagi ya kemungkinan bisa sampai 1400, tapi belum saya gambarkan ya. Kalau saya gambarkan di sini kita harus mundur ke belakang jauh banget ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu 2018 ya sini ya. Apakah mungkin Pak Sunar? Ya mungkin, karena dia performance-nya masih terbilang bagus ya, seperti itu ya. Nah, ini 1500 bahkan masih bisa, tapi realistisnya masih ada peluang paling tidak di area sekitar ini ya. 1400-an ya kurang lebih ya. Jadi paling tidak ya saya gambarkan agak ke bawah ya, 1370 lah itu garis-garisnya ya.
Jadi setelah 1370 ya berikutnya 1500. Baiknya bertahap aja. Jangan terlalu takut ketinggalan atau ketinggian. Itu seringkali saya sebutkan ya, karena seringkali saya ditanya, Pak Sunar, apakah ketinggalan? Apakah nggak ketinggian? Kita nggak akan pernah tahu ya. Cara pastinya nggak ada pernah tahu. Yang penting pasang trailing stopnya dan stop loss. Anda beli dimanapun juga, di atas, di tengah, di bawah. Setelah Anda beli 1 menit kemudian atau 1 detik kemudian ya, saya nggak mendoakan, bisa aja tiba-tiba turun. Ya, yang penting adalah pasang stop lossnya. Itu yang paling penting. Jadi jangan terlalu takut ketinggian. Trennya masih bagus, jadi kita masih boleh buy ya, buy high sell higher. Tapi kalau misalnya mungkin sebelumnya ada ikutin saya 1200 ke atas boleh buy. Ternyata drop Pak Sunar setelah itu Pak. Pak Sunar, berarti salah dong, sesat analisanya. Enggak, karena kalau kita lihat fluktuasinya dia memang tinggi ya. Kalau kita lihat di sini dia naik 3 hari kemudian turun. Ini sebelumnya juga pernah ya, naik 2 hari kemudian dia drop gini ya. Berikutnya besoknya ya. Dan ini juga pernah dalam 1 hari juga dia naik terus tiba-tiba drop lagi ya. Fluktuasinya tinggi, tapi menurut saya selama dia bertahan di atas 1100 ya, itu masih cukup menarik. Buy on weakness boleh di 1150 atau tunggu di MA20-nya. Suatu saat MA20-nya ini akan dipotong ya. Jadi kalau dia berhasil memotong ke atas, janganlah sekarang kita buy. Tapi kita juga lihat arah MA20-nya. Kalau MA20-nya arahnya mengarah ke bawah seperti ini dan harganya masih belum berhasil bertahan di atasnya, ya lebih baik kurangi posisinya. Siap-siap pasang stop loss-nya ya seperti itu ya. Jadi untuk BNKI ini masih cukup menarik, tapi jangan kaget ya kalau misalnya tiba-tiba loh kok turun lagi Pak Sunar ya. Memang fluktuasinya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BNGA. Oh ya, hanya mengingatkan ini ada gap down yang tinggi ya dalamnya. Ini adalah gap down dari dividen. Jadi dividennya dia itu lumayan tinggi ya seperti itu ya. Dan dia beberapa tahun terakhir dia lumayan rajin bagi dividen. Jadi kalau misalnya nanti ada kesempatan sekitar area 1045 ya nih, area support psychologisnya, kalau mau buy weakness di sana boleh aja ya seperti itu ya. Tapi kita nggak harus selalu tunggu di bawah. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas ya kita boleh buy high sell higher ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBTN. Nah BBTN bagaimana Pak Sunar ini kelihatannya masih lanjut sideways ya, masih ya tetap sama. Sebenarnya saya sudah sebutkan naik ke atas 1550 boleh buy. Ternyata turun lagi Pak Sunar. Terus kemudian minggu lalu juga dia belum berhasil naik ke atasnya. Sebenarnya masih cukup menarik ya. Selama dia masih bertahan di atasnya 1450 masih cukup menarik. Jadi kalau Anda buy memang harus sabar ya seperti itu ya. Karena sebelumnya ada Bank Buku 4 ya yang sideways-nya di bawah nggak naik-naik ya. Tapi tetap saya bahas. Ada yang saya message ke saya Pak Sunar BD. Ya saya sebutkan aja sahamnya ya, BDMN ya, waktu itu di bawah ya. Ya saya nggak bahas, masih sideways ya. Saya bahas lagi, kemudian saya bahas lagi, masih sideways. Ternyata nggak lama lagi dia breakout ya, seperti itu ya. Kadang-kadang memang kita harus sabar, tapi kalau kita lihat sih untuk BBTN ini masih ada peluang ya. Walaupun mungkin industrinya itu, dia kan kebanyakan kritiknya ke perumahan ya. Jadi perumahan mungkin agak lesu, tapi menurut saya sih masih ada peluang ya. Selama dia masih bertahan di atasnya 1450 masih ada harapan untuk breakout lagi dengan targetnya sekitar 1780 sampai dengan 1880 itu BBTN sampai dengan tahun depan ya. Mudah-mudahan aja sukses. Kurang lebih cukup ya. Ini jangan lupa cek video yang lainnya. Kemudian yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.